Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, tema 5, subtema 1. Apakah teman-teman sudah sarapan? Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana sih menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian untuk menjawab pertanyaan yang melihat teks bacaan. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, sebaiknya dipahami dulu isi bacaan dengan cara menentukan semua informasi penting dalam bacaan. Ya, sebelum belajar lebih lanjut, Ibu akan mengingatkan kata tanya. Kata tanya itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk penggunaan masing-masing, terdapat perbedaan ya sayang. Kalau apa untuk menanyakan benda, betul. Kalau siapa untuk menanyakan apa? Tokoh, iya betul. Kalau di mana untuk menanyakan apa sayang? Tempat, iya betul. Kalau kapan untuk menanyakan apa nih kira-kira? Waktu, oh iya betul. Mengapa? Kira-kira untuk menanya apa ya mengapa? Menanyakan alasan atau sebab. Kalau bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya jenis-jenis kata tanya dan penggunaannya. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca, kita harus memperhatikan judul. Baca dengan seksama. Temukan kata kunci dalam paragraf. Pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima yaitu semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi yang penting dari teks tersebut. Seperti itu ya cara memperoleh informasi dari suatu teks. Jawaban dari teks biasanya ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Apa bedanya tersurat dan tersurat? Tersirat, tersurat yaitu sudah ada kalimat demi kalimat di dalam teks tersebut sebagai jawaban. Sedangkan tersirat adalah membutuhkan waktu berpikir atau menyimpulkan dari isi bacaan tersebut untuk menemukan suatu jawaban. Jadi, ada jawaban yang tersirat dan tersurat ya, sayang. Nah, selanjutnya yaitu menyampaikan kembali jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Teman-teman, jika kalian sudah menjawab pertanyaan dari isi teks dan menceritakan kembali isi teks tersebut. Contoh, misalkan kalian membaca suatu bacaan dengan judul Tuanku Imam Bonjol. Kemudian kalian menyampaikan isi dari bacaan tersebut. Tentunya membutuhkan pemahaman dalam membaca. Jadi, dengan membaca dalam hati, tidak bersuara, itu akan lebih bermakna dan akan lebih mencermati hal-hal penting di dalam teks tersebut dan dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks tersebut.
Ya, menceritakan kembali isi teks cerita, merangkai kembali jawaban yang telah ditulis menggunakan bahasa yang runtut atau menggunakan bahasa lisan harus terlihat intonasi dan kejelasan dari suatu informasi. Jadi menceritakan kembali itu secara tertulis dan secara lisan. Kalau secara lisan kita harus memperhatikan intonasi dan kejelasan suara. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Jadi, untuk memahami suatu bacaan teks, kita dapat menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Jadi, setelah kita membaca peta pikiran, tentunya kita akan lebih paham dari maksud suatu bacaan, menjadi lebih ringkas. Teman, karena pada tema 5 ini bertemakan pahlawanku, maka teks bacaan berhubungan dengan pahlawan. Judul dari teks ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Silahkan dibaca teks berikut ini dengan seksama. Perhatikan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut ya sayang. Kita akan menyimpulkan pertemuan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa ya sayang? Iya betul sekali, kita udah belajar menjawab pertanyaan dari teks bacaan, mempelajari kata tanya, dan bagaimana sih kita supaya dapat memahami teks cerita. Jadi, suatu bacaan kita dapat memahami dengan membaca di dalam hati dan mendapatkan informasi yang penting jika membaca secara seksama. Dan menjawab pertanyaan serta menceritakan kembali isi sebuah cerita dengan baik. Dan jika diceritakan secara lisan, harus menggunakan intonasi yang benar. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, silakan dikerjakan evaluasi berikut ini. Silakan dikerjakan latihan soal berikut. Ini adalah contoh dari peta pikiran. Peta pikiran ini dibuat berdasarkan wacana sebelumnya, yaitu yang berjudul Tuanku Imam Bonjol. Maka dari itu, membacalah dengan seksama supaya dapat diketahui informasi penting dan menjawab pertanyaan yang berada di peta pikiran berikut ini. Jadi, ada berapa soal? Ada 5 ya sayang. Silakan dikerjakan dengan baik. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.